Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad bin Abdillah. Alhamdulillah, pujian hanya untuk Allah. Kita sanjung kepada Allah dengan setinggi-tingginya sanjungan, dengan bahasa semampu-mampunya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, seorang hamba Allah yang diberi kemampuan oleh Allah untuk menjunjung tinggi pada Allah, untuk memuliakan pada Allah. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang yang tergerak hati untuk menjadi pewarisnya para nabi, yaitu mengajak manusia untuk mengagungkan Allah, mengajak manusia untuk mengagungkan Allah dengan sebanyak-banyaknya, juga menjadi imam bagi orang-orang takwa. Allahumma amin. Halaman 54. Sebaiknya apa sambil membawa, coba diambilkan aja, kalau ada yang enggak bawa dipinjami. Halaman 54, surat Ali Imran ayat 33. Saya ulangi, 32. Ali Imran ayat 32. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin, dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd, wallahu sami'un alim. Qul, katakanlah, ati'u, taatlah kalian Allah pada Allah, war rasulah, dan pada Rasul. Fa in tawallau, maka jika kalian berpaling, fa innallaha, maka sungguh Allah, la yuhibbu, tidak cinta, al kafirina, pada orang-orang yang kafir. Qul, katakanlah hai Muhammad. Jadi termasuk, atau qul ini ulama juga mengatakan apa, bahwa setiap kata qul itu mengandung arti hai, katakanlah hai hati. Oleh karena itu cara mengamalkan, kita belajar memimpin hati kita mengatakan, hai hati, katakanlah, taatlah kalian pada Allah dan Rasul. Satu, yaitu kita berusaha untuk mendidik hati kita agar hati kita taat pada Allah dan taat pada Rasul. Padahal ayat sebelumnya, kalau memang cinta pada Allah maka ikutilah Rasul.
Nomor dua, kita berusaha untuk taat pada Allah dan taat pada Rasul sebagai satu kesatuan. Ya, taat pada Allah itu otomatis taat pada Rasul. Taat pada Rasul otomatis taat pada Allah. Jadi kita memikirkan hidup di dunia ini adalah bagaimana kita taat pada Allah dan Rasul. Jadi kita mikir di dunia ini bagaimana terus menerus taat pada Allah dan taat pada Rasul, itu aja. Tidak banyak mikir yang lain. Makanya sekali lagi, qul ati'ullaha war rasulah. Katakanlah, taatlah pada Allah dan Rasul. Kalau dinilai sekali lagi, kalau dianalisa, seluruh amal manusia itu rata-rata tidak sesuai dengan taat pada Allah dan Rasul. Kalau lek-lekan ya, nggak taat pada Allah dan tidak taat pada Rasul. Kalau lek-lekan, kalau tidak ada upaya. Kalau tidak ada upaya, mesti tidak taat pada Allah, tidak taat pada Rasul. Jadi taat pada Allah dan Rasul itu bukan begitu saja terjadi. Tapi memang harus benar-benar belajar dan harus benar-benar ada upaya. Nggak apa-apa, masuk aja. Sudahlah. Walaupun kiai kalau belum ulama gitu, bukan orang yang taat pada Allah dan taat pada Rasul. Bagaimana taat pada Allah dan taat pada Rasul? Ya ini Al-Quran ini nanti. Caranya adalah seperti dalam Al-Quran. Ulangi. Jadi nomor dua yaitu kita berupaya untuk taat pada Allah dan Rasul. Kemudian nomor tiga, kita mengatakan atau kita memahami bahwa Allah dan Rasul itu satu kesatuan. Makanya Allah, Rasul, dan ulama itu satu kesatuan. Sampai-sampai misalnya orang minta pada Rasul, ya Rasul jadikanlah saya iman, itu sah. Ya Rasul jadikanlah saya orang yang sholat khusyuk, itu sah. Itu sah. Makanya elmoni dulu, jangan pakai Jangan pakai sombong dulu. Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai tuanku, wahai utusan Allah, khudh biyadi, ambil tanganku ini, bimbing tanganku ini, gandenglah tanganku ini ya Rasulullah. Adrikni, temui aku ya Rasulullah. Itu tidak syirik itu. Bukan syirik. Loh, itu kan minta pada Rasul. Sudahlah, pokoknya Allah, Rasul, dan ulama itu satu kesatuan. Syaratnya betul-betul ulama loh ya. Atau gini aja, kalau Rasul saja sudah.
ulama saja kalau disanjung itu tembus pada Allah sanjungannya. Ya, wahai guru, sungguh engkau mulia wahai guru. Langsung, wahai guru, engkau mulia guru. Itu langsung pada Allah. Wahai Allah, engkau mulia Allah. Sama. Itu kebijaksanaan Allah menciptakan ulama, menciptakan Rasul. Jadi sekali lagi, walaupun kayaknya minta pada Rasul, tidak apa-apa. Minta pada ulama, tidak apa-apa. Minta ke kuburan itu loh, tidak apa-apa. Ke kuburannya ulama itu, tidak apa-apa. Loh, saya yang jamin, ya, tidak apa-apa. Asalkan jangan minta dunia, itu aja sudah. Asalkan jangan minta dunia. Soalnya kalau minta dunia sudah panas. Ya. Makanya tadi didasari bahwa kebanyakan manusia itu kalau tidak ada upaya maka tidak taat pada Allah dan tidak taat pada Rasul. Kalau lek-lekan tanpa ngaji pasti salah. Sudahlah, abang jamin pasti salah. Apa ada orang biasa itu minta ya apa? Walaupun minta wahai Rasul jadikanlah saya orang yang sholat, orang yang baik. Jadikanlah saya orang yang suka zakat. Jadikanlah saya orang yang suka sedekah. Jadikanlah saya orang yang selalu beriman pada Engkau. Kalau orang biasa tidak ada upaya, ya, tidak diberi oleh Allah, ya tidak mau kan begitu. Ya rata-rata kan minta apa? Ya Allah, mudah-mudahan usaha saya lancar, ya. Nggih. Iya ta ya? Pernah kita mendoa, ya Allah mudah-mudahan saya jadi orang yang sholat khusyuk, orang yang belajar sholat. Pernah? Kalau pernah itu berarti apa? Karunia Allah yang besar. Teruskan itu. Ya Allah jadikanlah saya orang yang berkorban memperjuangkan agama Engkau ya Allah. Harta saya, tenaga saya, pikiran saya mudah-mudahan hanya untuk agamamu saja ya Allah. Bukan untuk diri saya, bukan untuk istri saya dan sebagainya. Pernahkah kita berdoa seperti itu? Kalau begitu berarti karunia Allah. Teruskan. Ini namanya taat pada Allah dan taat pada Rasul. Apa ulangi yang ketiga yaitu kita apa? Kita meyakini bahwa Allah, Rasul dan ulama itu satu kesatuan istilahnya. Makanya syarat mutlak harus mencari ilmu, harus berguru, harus ketemu dengan ulama di dunia ini. Jangan sampai di dunia ini tidak pernah ketemu dengan ulama. Tidak mungkin bisa bertemu dengan Allah kalau tidak bertemu dengan ulama. Tidak mungkin bisa ketemu dengan Rasulullah kalau tidak ketemu dengan ulama. Makanya di sini disebut ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Saya ulangi, wa ati'ullaha wa rasulah. Taatlah kalian pada Allah dan Rasul. Pada ayat yang lain ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Jadi kita tidak memisahkan atau kita meyakini satu kesatuan. Nomor 3,
atau nomor selanjutnya kita berusaha menjadi rasul, yaitu menjadi ulama. Kita berusaha menjadi rasul dalam petik ya, yaitu menjadi ulama, menjadi kelompoknya Allah, Rasul dan ulama. Berarti menjadi ulama. Bisa atau tidak bisa, yang penting kita usaha menjadi rasul dalam petik, alias menjadi ulama. Jadi kita arah hidup kita adalah menjadi ulama. Urusan bisa atau tidak bisa terserah Allah. Yang penting kita berusaha untuk itu. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling. Saya ulangi, kalian berpaling. Bukan kalian ini ya, mereka. Ini fi'il madhi. Maka jika mereka berpaling, fa innallaha, maka sungguh Allah, la yuhibbu, Allah tidak cinta al-kafirina, pada orang-orang kafir. Maksudnya jika mereka berpaling, maka kita tidak ditanya tentang dosa mereka. Jadi kita mengajak taat pada Allah dan Rasul. Ulangi, kita mengajak taat pada Allah dan Rasul, tapi tidak mempermasalahkan hasil. Apakah mereka berpaling atau mereka tidak berpaling, kita tidak permasalahkan. Jadi kita tidak mempedulikan apakah hasilnya mereka berpaling atau tidak berpaling. Apakah berhasil dakwah kita atau tidak berhasil dakwah kita, maka kita tidak mempedulikan itu. Kalau berhasil, maka kita tidak mengklaim, kita tidak mengatakan itu hasil usaha kita. Itu kalau berhasil. Kalau tidak berhasil pun juga kita tidak mengatakan bahwa itu Jadi kalau tidak berhasil pun, maka kita tidak perlu susah, karena kita sudah dapat kebaikan dengan dakwah kita. Jadi kita hindari sejauh-jauhnya mengklaim hasil. Mengklaim hasil, istilahnya mengatakan bahwa itu hasil, walaupun hanya ngomong guyon. Iku misalnya walaupun untuk ngomong guyon, kita hindari. Tapi kalau sudah jadi ulama itu nggak masalah sih. Kalau sudah jadi ulama itu nggak masalah. Masalah sudah satu kesatuan. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada waktu itu mengatakan, hai mayat, hiduplah dengan izinku. Maka mayat tadi hidup. Nah, tidak usah nunggu seperti Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi Isa berdoanya, wahai mayat, hiduplah dengan izin Allah. Nah, hiduplah dengan izin Allah, maka mayat itu hidup dengan izin Allah. Nah, umatnya Nabi Muhammad, ulamanya Nabi Muhammad itu sudah menyatu dengan Allah, maka doanya itu langsung, gak usah pakai perantara-perantaraan, langsung, hai mayat, hiduplah kamu dengan izinku.
Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan demikian. Maka hiduplah mayat tadi. Disitulah kalau ulama itu maka sudah tahu ilmunya, maka tidak ada kata syirik. Makanya ojo sok ngelokno ulama, ya. Jangan sok mengolok ulama. Bergurulah. Ikutilah perintahnya. Sudahlah, serahkan pada ahlinya. Walaupun itu seolah-olah kata-kata syirik, seolah-olah. La ha illallah. Loh kok begitu? Apa enggak merubah arti? Ojo takok ngono, wis talah. Gak mungkin ulama itu jerongkok no sampean, itu enggak mungkin. Yeah. Sudah ikuti saja. La ha illallah. Jadi kita menghindari mengklaim atau mengatakan hasil itu dari kita, ya, walaupun guyon. Itu saya ajak sekarang suka ngaji dia. Sekarang yang ngaji banyak gara-gara saya mengajak ini. Ojo ngono, ya. Sudahlah, silakan kita mengajak, tetapi kalau ada orang yang tidak berpaling dari ajakan itu, maka itu adalah karena Allah yang menjadikan. Kalau berpaling pun kita tidak perlu susah, sebab kita sudah diberi kebaikan oleh Allah. Nah, jangan dikira Nabi itu dakwahnya hanya berhasil saja dari segi hasil loh, ya. Orang-orang kafir kan juga didakwahi, tapi nyatanya kan masih ada yang kafir. Nah, tapi ada juga yang mukmin beriman. Makanya kalau kita berdakwah dengan orientasi itu penghambaan kepada Allah, tidak orientasi hasilnya, maka kita dakwah dengan suka hati, enak, tidak ada beban. Nah, enak, tetap cinta pada Allah. Makanya kalau ada orang mengatakan, kenapa itu bunyai kok sakit? Wah, itu repot memikirkan santrinya. Santrinya nakal-nakal sampai bunyainya itu memikirkan santrinya terus jadi sakit, jadi mati. Kalau itu hanya untuk dakwah nggak apa-apa, tapi kalau untuk sungguhan, jangan, ya. Berarti salah andai kiai begitu atau bunyai begitu. Jadi kita tidak orientasi hasil, tidak memikirkan hasil. Antara usaha dan hasil atau dalam tawakal digambarkan seperti Nabi Musa alaihissalam memintakan minum untuk kaumnya, maka Nabi Musa diperintah oleh Allah, maka Allah memerintahkan pada Musa untuk memukulkan tongkat ke batu. Kemudian dipukulkan tongkat ke batu tadi, terpancarlah 12 mata air. 12 mata air itu sebagai hasil pemukulan tongkat ke batu, bukan karena tongkat dipukulkan, bukan, tapi memang karena kekuasaan Allah. Walaupun secara akal, kalau tongkat tidak dipukulkan oleh Nabi Musa alaihissalam, ya tidak terpancar 12 mata air. Tapi terpancarnya 12 mata air tadi karena karunia Allah, karena Allah yang menjadikan. Syariatnya apa? Kita menjalankan perintah, yaitu usaha. Usaha memukulkan tongkat ke batu karena itu perintah Allah.
Tapi hasil 12 mata air itu bukan karena usaha kita, tetapi karena Allah semata-mata yang memberi. Fa in tawallaw, maka jika mereka berpaling, fa innallaha, maka sungguh Allah, la yuhibbu, Allah tidak cinta al kafirina, pada orang-orang kafir. Jadi kita tidak orientasi hasil, kemudian kita menghindari berpaling, karena menjadi kafir dan tidak dicintai oleh Allah dan tidak disukai oleh Allah. Kita hindari sifat kafir, yaitu berpaling karena tidak dicintai oleh Allah. Berpaling itu bagaimana? Ya tidak ingat Allah, itu namanya berpaling. Kita hindari berpaling dari mengingat Allah dan akhirat. Makanya kalau lek-lekan, kalau biasa-biasan tanpa usaha, apa ada sih orang itu terus ingat Allah terus-menerus? Bisa ndak kira-kira menurut akal? Kalau tidak mau usaha, tidak mau mengatakan pada hatinya, apa bisa hatinya selalu ingat Allah? Ya ndak bisa, ndak ada. Wong ulama saja itu loh berusaha agar hatinya ingat pada Allah terus-menerus. Itu pun selanjutnya bisa ingat Allah karena Allah yang memberi. Kalau Allah tidak memberi, tidak bisa. Makanya dakwah kita utamanya pada hati kita. Hai hati, katakan Allah, 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 terus begitu. Maha kuasanya Allah dan sebagainya. Ini namanya ilmu itu. Kalau kita berpaling kepada dunia, yaitu mengingat dunia, itu namanya berpaling. Disitulah namanya kafir. Ayo, banyak mana kafir kita dengan iman kita? Banyak kafirnya, nggih? Banyak kafirnya, tapi kita jangan mengaku menjadi orang kafir, sebab ngaku jadi orang kafir adalah putus asa. Maka kita berusaha beriman, tapi juga jangan mengaku beriman telah iman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan belumlah masuk iman itu dalam hati kalian. Yaitu kita berusaha untuk beriman, itu aja. Tidak mengatakan kafir karena putus asa, tidak mengatakan sudah iman, tapi berusaha iman. Yaitu kita hindari berpaling dari Allah, yaitu karena mengingat dunia. Sudahlah kita ingat pada Allah, tidak mungkin tidak bisa lupa dunia, tidak mungkin. Nah, tak meguru aku kamu bisa lupa dunia ya. Lah itu walatan sanasibaka minad dunya. Oh, itu bukan perintah itu. Itu bukan perintah. Perintah asli adalah apa? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata. Carilah hai Qarun dari apa yang Allah memberikan pada kamu hai Qarun untuk mencari kampung akhirat. Itu adalah kata-kata ulama yang menasihati Qarun, disebutkan dalam Al-Quran. Carilah dengan apa yang Allah memberikan pada kamu, mencari kampung akhirat, dan jangan lupa bagianmu di dunia. Itu artinya apa? Hanya batasnya jangan melupakan sampai bagianmu di dunia itu berapa. Ya,
untuk hidup di dunia itu berapa? Yaitu selainnya adalah untuk mencari kampung akhirat. Tidak benar itu kalau ahli akademik mengatakan Islam itu adalah apa? Imbang antara dunia akhirat. Oh ya enggak. Enggak imbang antara dunia akhirat begitu, enggak. Dunia ini untuk akhirat 100%, ya. 100% dunia ini untuk akhirat. Bukan kok dunia ini 50% untuk dunia, 50% untuk akhirat. Oh enggak. %100% untuk akhirat. Tadi itu bukan perintah yang asli. Jangan kau lupakan bagianmu di dunia itu. Itu hanya pembatasan. Ya, itu hanya pembatasan. Dan andai secara hukum saja itu bukan wajib, itu mubah saja. Sholatlah kamu, tinggalkanlah jual beli. Kalau setelah selesai sholat, silahkan kamu kerja, cari rezeki dari Allah. Cari rezeki dari Allah itu bukan perintah, ya, itu adalah pembatasan saja. Boleh al-amru ba'dan nahi lil ibahah atau fid dunyawiyah lil ibahah. Urusan perintah setelah nahi dalam urusan duniawi itu adalah mubah saja. Jadi kita menghindari menjadi orang kafir. Terus kita menghindari menjadi orang yang tidak disukai oleh Allah. Kita hidup di dunia ini, tujuan kita hanya disukai oleh Allah. Walaupun tadi thariqahnya itu adalah apa? Ada gurunya. Kita berusaha untuk disukai oleh Allah saja, itu ada thariqahnya, ada gurunya. Allah menyerahkan itu kepada Rasul, Rasul menyerahkan pada ulama. Jadi Allah menyerahkan pada Rasul, Rasul membuat syariat. Rasul membuat syariat. Syariat itu adalah bikinan Rasul saja. Makanya syarat Rasul satu dengan yang lain tidak sama. Tidak sama. Istilahnya, misalnya sholat yang kita jalankan, Rasul itu meramu demikian atas petunjuk Allah, tentu saja semuanya atas petunjuk Allah. Tapi umpama digambarkan itu Rasul itu yang bikin syariat, maka ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya dan sebagainya. Untuk haji juga begitu, ada tawaf, ada sa'i dan sebagainya. Itu adalah syariat Rasul. Kemudian untuk thariqah, maka Rasul menyerahkan pada ulamanya. Silakan ulamaku, kamu atur thariqahnya. Nah, sehingga kesimpulan begini, orang untuk dicintai oleh Allah, syaratnya harus dicintai Rasul. Otomatis harus dicintai oleh ulamanya dulu. Makanya tidak mungkin orang jadi ulama tanpa mengguru pada ulama. Tidak bisa. Harus diuji dulu oleh ulama. Ya. Kalau lulus menurut ulama itu sudah lulus menurut Allah. Dulu ada seorang santri yang menapak ilmu sufi, ilmu thariqah. Dikiranya setelah lulus menurut gurunya tadi, itu adalah masih ujian lulus menurut Rasul dan Allah. Ternyata setelah didoai oleh gurunya itu, ya sudah, ternyata lulus menurut Allah juga, menurut Rasul juga lulus sudah. Kuncinya cuma satu sebenarnya, masih cinta dunia atau enggak? Gitu. Kuncinya cuma satu. Orang kenal Allah itu pasti kenal duniawi, kenal nafsunya. Orang menghindari nafsu, otomatis dia menuju pada Allah.
Makanya kalau masih dikatakan kamu masih cinta dunia, oh berarti belum cinta Allah. Nah, kamu masih cinta dirimu sendiri, nafsumu, berarti belum cinta Allah. Maka kita hindari tidak dicintai oleh Allah karena cinta dunia. Fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sungguh Allah tidak cinta pada orang-orang kafir. Kemudian selanjutnya kita hindari sifat orang kafir. Kafir itu tidak ingat Allah, melihat langit, bumi, ciptaan Allah, tidak ingat Allah. Itu namanya kafir. Kafir itu cinta dunia. Cinta dunia itu kafir. Makanya yaitu alladzina yastahibbunal hayatad dunya. Orang-orang yang lebih cinta pada kehidupan dunia alal akhirah, atas akhirat. Itulah definisinya kafir. Makanya kita belajar sampai sampai menghindari kafir sejauh-jauhnya sampai iman dicintai oleh Allah. Allahumma amin. Kalau dicintai oleh Allah, maka otak kita tidak berpikir kecuali Allah yang membinanya. Tangan kita tidak bergerak kecuali Allah yang menggerakkannya. Kaki kita tidak bergerak kecuali Allah yang menggerakkannya. Itu seperti hadis qudsi. Mulut kita tidak bicara kecuali Allah yang membuat bicara. Sampai-sampai tidak marah kecuali Allah yang membuat marah. Kalau sudah dibina oleh Allah, dicintai oleh Allah, sampai tidur pun itu semuanya bimbingan Allah. Sehingga kalau sudah ketemu ulama yang begini ini, semuanya pakai pelajaran, tidak apa-apa. Sampai pakai baju saja itu sudah pakai pelajaran. Oh, ini ada alamatnya begini, ada alamatnya begini. Pakai baju saja ada alamatnya. Sehingga apa? Ya bisa dipakai untuk pelajaran. Ada seorang yang belajar, ya berguru pada seorang guru. Segalanya dititeni sudah. Semuanya diteliti. Sampai-sampai pada waktu itu dalam batinnya itu mengatakan, guru ini sombong ini. Begitu loh. Langsung gurunya ngomong, hai murid-murid, jangan kau olok gurumu ini. Aku ya ojo dilokno. Aku iku dongakno. Sambung kan? Ya. Ya apa begitu tuh, Aku aja dilokno, aku dongakno. Padahal murid itu batinnya saja. Wah, ini guru ini sombong ini. Langsung ngendikan begitu. Setelah murid itu belajar terus menerus, ternyata apa? Ternyata bukan kok mengetahui batinnya murid orang. Ternyata yang dipikir cuma satu, yaitu Allah, Allah, Allah saja. Sehingga ternyata apa? Pokoknya ingat Allah, semuanya itu apa? Pasti benarnya. Dibina oleh Allah itu pasti benarnya. Oh, ternyata guru tidak perlu memahami murid satu persatu. Ternyata begitu, itu bukan hanya satu murid saja yang mengatakan, oh guru ini sombong. Ternyata yang lain juga begitu. Lah guru sampean dulu kan begini-begini, yang lain juga begitu. Semuanya sama. Dijawab dengan guru satu kata-kata, hanya beberapa kata saja. Guru ini jangan kau
Allah, guru ini kau doakan saja. Itu menjawab seluruh murid-muridnya, pertanyaan muridnya. Nah, makanya itu bukti atau itu contoh bahwa yang penting kita itu loh, ingat Allah, cinta Allah. Maka kalau sudah begitu, Allah yang akan membinanya. Dan kalau orang sudah cinta Allah, dia tidak punya keinginan kecuali Allah yang menjadikan ingin. Pertama, seorang yang belajar ilmu thariqah itu berkali-kali bersyukur. Misalnya ya, kepingin semangka. Kepingin semangka itu ternyata tidak begitu lama, hanya beberapa menit saja setelah dia kepingin semangka. Masuk rumah itu, loh kok ada semangka? Ya, loh kok ada semangka? Heran tuh. Karena berkali-kali begitu, oh ternyata kebutuhan itu yang menciptakan adalah Allah. Nah, kebutuhan itu yang menciptakan Allah. Makanya kadang-kadang ulama itu hati-hati betul. Ya, hati-hati betul. Makanya ulama itu kalau marah, enggak marah itu barang sudah tahu sebelumnya kok. Enggak marah, enggak bisa marah. Itu hanya melatih saja agar santrinya tidak begitu, ya kan? Yang ridho dengan guru itu kalau sudah orang dibina oleh Allah. Makanya betul, orang takwa itu akan diberi rizki dari yang tidak disangka-sangka datangnya. Betul itu. Kalau orang bodoh, ya, orang cinta dunia mengatakan tidak masuk akal. Apa hubungannya? Apa takwa dengan terpenuhinya kebutuhan? Orang pakarnya ekonomi, profesor ekonomi saja tidak bisa menjawab. Kalau ditanya apa ekonomi kan tujuannya atau prinsipnya kan terpenuhnya kebutuhan atau terciptanya kemakmuran, gitu. Siapapun mengatakan demikian, profesor ekonomi, perguruan tinggi ilmu ekonomi, semuanya didirikan, ya intinya menciptakan kemakmuran atau terpenuhnya kebutuhan. Padahal kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Sudah dikasih butuh mobil satu, sudah dikasih satu, kepingin dua, ya kan? Sudah punya dua, kepingin tiga. Sudah punya tiga yang bagus-bagus, mewah-mewah, masih ada yang kalah mewah dengan masih butuh lagi yang lebih mewah. Bagaimana akan terpenuhi kebutuhan? Gak bisa menjawab, walaupun profesor Jepang gak bisa sudah, ya. Tapi ulama itu lebih bisa menjawab. Ulama itu bisa menjawab. Setelah diteliti oleh ulama, ternyata kebutuhan itu hanya Allah yang menciptakan. Nah, aku tidak, misalnya ulama seorang ya, yang dipenuhi kebutuhannya oleh Allah, tidak butuh semangka kecuali Allah memberi dulu, akan memberi. Itulah masalahnya. Sekarang ini, detik ini, bapak-bapak kan tidak butuh semangka kan, ya kan? Ya tidak diberi oleh Allah semangka, enggak butuh kok, ya kan? Ya, seperti itu. Kalau Allah sudah mencintai seseorang, Masya Allah, luar biasa. Di dunia saja sudah nikmat hidup itu. Di dunia saja. Sampai yang terkecil pun. Misalnya dari bepergian. Waduh, nanti itu si dia seorang ini saya suruh pindah kamar saja ke sini. Waduh, kamar mana ya? Nggak sempat mikir. Ternyata di rumah itu loh. Ternyata si yang dimaksud tadi sudah pindah kamar. Ya gimana? Ya. Tapi marah-marah gurunya. Nah kamu kok pindah kamar, nggak pamit-pamit pada guru?
melecehkan kamu pada guru. Mestinya kan pindah kamar itu bukan pada waktu pindah kamarnya yang pamit, tetapi kamu musyawarah dulu bahwa akan pindah kamar. Ya, sampai nekati kontrak omah, kondo dhisik, bukan kok maru sekolah kontrakan, cakut kula anu boyong yai pindah ke kontrakan. Aja ngono. Sekecil apapun musyawarahlah dengan guru. Walaupun begitu batinnya guru, yang ngerti wong aku rentek kuket mau kok. Ya. Betul itu, betul-betul terjadi. Makanya kadang-kadang guru itu hati-hati, seorang yang apa itu hati-hati betul. Terus orang begitu mesti didoakan. Makanya enak berkecimpung dengan ulama itu. Dimarahi pun didoakan, ya kan? Diolok juga didoakan. Itu loh enaknya. Makanya jangan sampai suudzon pada guru. Ini kok anu sih, kok banyak pada guru. Sebenarnya pada Allah begitu. Latihannya pada guru, ya. Jangan pernah suudzon sedikit pun pada Allah. Ya, latihannya jangan suudzon pada guru. Walaupun kamu diberi sakit oleh Allah, jangan menuduh itu sakit karena Allah. Maaf, oleh Allah, jangan, nggak sopan itu. Sakit itu katakan karena dirimu. Nah, latihannya memang manusia. Nanti kalau sudah langsung pada Allah malah enak ternyata. Makanya bertoriko itu sulitnya bukan main. Sulitnya bukan main, lebih sulit daripada menghamba kepada Allah. Nek ji ana sing menungso sing nguji ora repot anjene. Iya. Dulu seorang murid itu takut sekali menghadap gurunya, jangan khawatir nanti dimarahi dan sebagainya. Tapi setelah dia iktikati, pokoknya guru saya ini adalah orang mulia, tidak salah. Diiktikati begitu, maka selanjutnya diluluskan oleh Allah. Allahumma amin. Ini kamu Sin, makanya jangan sampai suudzon dengan guru. Kalau sampean sudah tahu aturan syariatnya, misalnya diperintah oleh Allah, tolong aku dibikinkan masjid 10 masjid misalnya, Allah merintah begitu. Kan Allah sudah tahu sih kalau kita kemampuannya berapa. Ya. Demikian juga kalau guru memerintahkan. Ya. Maka jangan tidak dijalankan. Jalankanlah semampu-mampunya saja. Nah, walaupun dimarah ya mesti saja berguru kok nggak mau dimarahnya. Kok takon gak no masjid kamu gak no sih? Pirang tahun jadi belum jadi. Jangan putus asa, terus saja sudah tidak apa-apa. Ya, pada waktu itu ada santri ya diperintah oleh gurunya untuk membuat masjid. Pokoknya kudu nganti dadi kok lulus. Padahal waduh gimana, masa mungkin bisa jadi itu. Ternyata dia pokoknya yang penting bekerja, berbuat sesuatu. Sudah berbuat terus siang malam siang urus. Tapi masjidnya tidak jadi, barang masjid yang diminta sebegitu besar tidak jadi, tetapi tetap lulus. Tidak jadi, masih cor-coran saja itu, tiang-tiang saja, belum jadi sepenuhnya. Tapi lulus. Oh ternyata begitu ya. Ternyata perintah Allah itu ya begitu itu. Jalankan yang penting. Jangan berprasangka
buruk pada Allah secuil pun. Latihannya ya adalah tidak berprasangka buruk pada apa? Pada guru. Nah, sudah itu. Kalau ulama diprasangka buruk, maka Allah yang tidak terima. Ini orang yang saya cintai kok kamu menyangka buruk, ya kan? Walaupun guyon itu bahaya. Walaupun istrinya ngajak guyon itu bahaya. Dan kadang-kadang memang ujiannya berat. Berat sekali. Ada seorang guru itu apa? Mengujinya lumayan berat. Sudah punya garwo, kemudian ada muridnya itu punya istri. Muridnya itu punya istri. Istrinya disuruh apa? Mencerai. Cerai istrimu. Nah, disuruh mencerai. Kemudian setelah dicerai, kemudian dinikahi oleh guru tadi. Kemudian si murid tadi diganti dengan istri anak perempuannya masih imut. Ya. Apa enggak ujian berat itu? Hah? Kemudian yang lain juga begitu mengatakan, ojo berguru pada sana, itu kemalan wedoan itu, ya. Kemalan wedoan itu. Paham ya? Kadang-kadang ceritanya lucu-lucu, aneh-aneh. Ya, aneh-aneh itu. Satu ketika seorang syekh itu apa? Nikah. Ya, punya bunyai ya, ada bunyainya. Kemudian syekh tadi nikah lagi dengan wanita lain, gadis. Ternyata si bunyai marah-marah. Ayo, itu dipegat itu. Ya dipegat betul. Ya. Kemudian setelah dicerai, maka disuruh menikahi muridnya, santrinya. Hei, santriku ini kamu nikahi ya. Sudah dinikahi. Kemudian bunyainya yang ibu tua tadi meninggal dunia. Maka santrinya suruh apa? Menceraikan apa? Istrinya. Jadi apa istrinya disuruh menceraikan, padahal istrinya itu adalah asalnya istrinya Pak Kiai Syekh tadi, ya kan? Kemudian disuruh menceraikan. Lalu si muridnya tadi dicarikan dapat santri yang lain, sementara mantan ininya dinikahi lagi oleh Syekh. Nah, lucu ya. Jangan macem-macem, ya. Jangan macem-macem. Tapi jangan tiru-tiru itunya, ya. Jangan tiru-tiru itunya, ya. Itu ujian. Tetap jangan berprasangka buruk pada guru. Ada lagi, ini hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan kita bertorikoh, mengagungkan Allah, paham ya? Caranya mengagungkan guru tetap. Ya ada lagi apa? Macem-macem lah, macem-macem. Ada lagi itu bunyai itu tidak pernah jilbaban. Ya. Kemudian berita kepada orang lain, kamu berguru pada siapa? Guru pada itu. Kamu buat apa berguru pada itu? Dia membina istrinya saja tidak bisa kok. Bunyai itu loh tidak pernah jilbaban. Nah, kadang-kadang rokan, ya toh? Bunyai itu rokan. Kok bunyai naik kendaraan, tidak mau itu berada di belakang, mesti jejer dengan supirnya. Iku bunyai kemalan apa? Kemalan asmara itu. Ngono kok mbok guru kiai ini. Nah, itu lagi apa? Sebuah ujian. Jane ngene iki gak oleh ngene ya. Iki terlalu terang ini nggih.
terlalu terang sudah. Gak apa-apa, pokoknya dalam rangka mengagungkan Allah. Sudah. Ada lagi ujian pada Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu garwonya berapa? Yang ditinggal itu 9 itu. Ya, yang ditinggal 9. Menurut hadis memang 9 itu, tetapi jumlahnya pada waktu itu 11. Jadi mungkin setelah meninggal tapi tetap garwo lagi jadi 9 lagi, ada lagi garwo lagi jadi 9 lagi. Kalau dijumlah 11 garwonya Nabi itu. Nah, di sini juga punya potensi orang yang dalam hatinya ada penyakit itu, lapokon menjadi umatnya orang yang gila seks, ya, seks mania katanya. Subhanallah, maha suci Allah, benar Rasulnya. Apa itu bukan ujian? Apa bukan berat itu ujiannya? Makanya kita taat pada Allah dan Rasulnya. Sudah, serahkan ahlinya. Nanti kalau sudah bisa begitu, maka bisa mengagungkan Allah. Kalau sudah ulama saja ojo diolok, nanti bisa latihan tidak mengolok orang awam. Maka tidak ada ulama itu yang suka mengolok orang lain. Ya, nggak ada ulama yang suka mengolok orang lain. Ulama itu langsung yang dihadapi yaitu, walaupun ulama itu kelihatannya mengolok Megawati. Apa Megawati itu? Nah, Megawati itu ambisius. Kalau sudah begitu ndingklu istighfar. Berarti orang yang dihadapi ulama itulah yang ambisius. Atau walaupun kita tidak ambisius, tetapi kita hati-hati, kita akan terjerumus kepada ambisius tadi. Saya ulangi, qul athi'ullah wa rasulah fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Innallaha, sungguh Allah, istafa, Allah telah memilih Adam pada Adam, wa Nuhan dan pada Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim itu ya semuanya, Nabi Ibrahimnya, terus Siti Hajarnya, kemudian Nabi Ismail, Nabi Ishak, kemudian anaknya atau cucunya Nabi Ibrahim yaitu Nabi Yakub, ya kan? Anaknya Nabi Yakub siapa? Nabi, termasuk Nabi Yusuf, itu cicitnya Nabi Ibrahim. Maka disebut di sini wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran dan keluarga Imran, alal alamin, atas seluruh alam. Cara mengamalkan yaitu kita berusaha dipilih oleh Allah untuk menjadi seperti Nabi Adam, Nabi Nuh dan lain sebagainya. Loh, kita manusia biasa saja kok kepingin jadi seperti Nabi Adam. Oh, satu punya potensi. Umatnya Nabi Muhammad itu kemungkinan sekali, mungkin sekali jadi seperti nabi-nabi. Bahkan ulamanya Nabi Muhammad SAW itu lebih mulia, lebih unggul derajatnya dibanding nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Satu, punya keinginan. Punya kemungkinan. Nomor dua, jadi atau tidak jadi, yang penting kita arahnya ke situ, ya kan? Apakah kita jadi seperti Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan sebagainya? Yang penting kita berusahanya ke situ. Kita diperintah oleh Allah untuk mencontoh, bukan untuk menjadi persis. Kita diperintah untuk mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Tidak diperintah untuk persis seperti Nabi, tidak. Hanya kita berusaha mencontoh, gitu aja.
Jadi sekali lagi kita berusaha untuk dipilih oleh Allah menjadi seperti Nabi Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran dan sebagainya. Yaitu dipilih untuk menjadi apa? Orang yang mengagungkan Allah. Allahumma amin. Makanya kita berteman dengan orang ahli ilmu saja. Enak berkawan dengan ahli ilmu. Ya, bergaul dengan ahli ilmu, tidak bergaul dengan orang bodoh kecuali dalam rangka mendidik mereka. Kemudian kita berusaha menjadi seperti Nabi Adam, yaitu mempunyai anak cucu atau mempunyai umat yang banyak. Anak cucu Nabi Adam kan berarti ya umatnya Nabi Adam, ya kan? Umatnya Nabi Adam. Makanya nek iso duwe anak akeh gak apa-apa, tambah apik. Jangan KB, ya haram KB itu. Dosanya sama dengan membunuh. Dosanya sama dengan membunuh. Memang kata enak cek cilik duwe anak akeh iku gak enak full, ngomong kono ngomong kene ya, siji dimong meneng siji nangis ya. Tapi jangan sampai ndak suka dengan anak. Kemudian kita berusaha mencontoh Nabi Nuh, yaitu kesabarannya walaupun sudah ratusan tahun berdakwah, muridnya cuma 9 saja ya. Nah, TPQ wis keduwe didekno muridé cek kelendang ae gak apa-apa nyontoh Nabi Nuh ya. Nabi Nuh 9 murid saja sudah cukup untuk jadi nabi kok ya. 9 murid loh sudah cukup untuk jadi nabi. Ya mesti saja manusia pada waktu itu masih terbatas ya. Kemudian kita mencontoh keluarga Ibrahim, yaitu apa? Mendidik keluarga. Istri dididik dengan keimanan, maka ditinggal, diajak ke Mekah, kemudian ditinggal di sana tetap iman pada Allah. Kemudian istrinya mendidik anaknya sehingga terbukti anaknya disembelih, mau disembelih saja itu jawabnya terserah Abah, monggo Abah, kalau memang perintah Allah laksanakanlah Abah, insya Allah saya termasuk orang-orang yang sabar. Masih kecil bisa menjawab seperti itu loh. Kalau tidak dididiknya sejak awal, apa Allah memberi seperti itu? Nabi Ismail itu sejak kecil sudah diuji oleh Allah, mau disembelih. Nah, awake dhewe diuji Gusti Allah gede-gedean iki ya. Pada waktu kecil udah diuji ya. Ini kita berusaha untuk mencontoh Nabi Ibrahim, keluarga Ibrahim, yaitu apa? Mendidik keluarga. Istri dulu dididik. Istri kemudian buahnya mendidik istri adalah berbuah pada anak. Makanya kamu sin bojo binan, kamu sin binan bojo itu. Ya. Nek duwe anak ndugal, ya, awake kita kalau punya anak ndugal, ojo nglono sapa-sapa, awake dhewe ae dilokno ya. Istighfar nang Gusti Allah, ya Allah ampunilah saya ya Allah. Makanya ulama tidak pernah mengolok orang lain. Nah, orang bodoh pun tidak diolok, tapi diajak, didoakan. Tadi apa? Tadi latihannya ulama itu hanya satu, yaitu gurunya saja. Makanya nek iso gurune ku siji ae, ojo loro. Ya, siji ae wis. Sapa sing gurune siji,
berarti dia punya ketauhidan yang mantap. Nah, siji itu siapa? Allah. Konek gurung iso ya ojo ngunu ya, jangan begitu ya. Ngunu ya ngunu tapi ojo ngunu ya. Sama dengan ditanya apa? Kemudian jawabnya seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kamu belum bisa ya. Hai mayat, hiduplah dengan izinku ya, nggak bisa masih. Nggih. Yaitu kita mencontoh keluarganya Ibrahim mendidik keluarga, yaitu mendidik keluarga, istri dididik, dijak amal soleh. Abah juga begitu kok. Abah itu mendidik istri-istrinya, dididik. Ngene, rodo angel didik, sik kok disik. Terus dididik terus dengan akhirat, ya. Ojo kok istri itu digawe seneng-senengan tok, ya. Jangan. Kasihan dia. Sayangilah istri kita dengan mendidiknya. Walaupun Abah bisa mengerjakan amal soleh itu, tapi Abah tidak mau mengerjakan sendiri. Khawatir nanti Abah masuk surga, istrinya tidak masuk surga, gitu loh. Makanya kalau bisa dikerjakan oleh istri, saya suruh ngerjakan, tolong ini kerjakan, tolong ini kerjakan. Gitu punya istri itu. Dididik, ya. Jangan disanjung-sanjung saja. Ya sekuatnya. Ini kamu saya kasih tugas ini, ayo amal soleh sama dengan saya juga amal soleh, sama juga amal soleh, biar sampean juga masuk surga. Walaupun sampean istri saya, tetapi urusan surga itu bukan karena istri saya. Tapi kalau mau beriman, beramal soleh ya masuk surga, kalau enggak ya enggak. Nah, bunyi-bunyi ilmu thariqah itu rata-rata begitu. Rata-rata berbuat kebaikan. Itu cirinya bunyi thariqah. Itu mesti beramal soleh. Mesti sudah cinta amal soleh. Tidak suka nganggur. Nah, contohlah begitu. Contohlah Nabi Ibrahim membina istrinya, kemudian istrinya membina anak. Mana anak kamu yang kamu ajak ngaji, gitu loh. Mana? Itu istri saya masih punya anak kecil, ya diajak sih, digendong sih. Diajak tetap ngaji, digendong, walaupun hanya mendengarkan sebisanya saja. Jangan dimanjakan, manusia jahil nanti, ya. Orang kalau kepingin meningkat derajatnya harus disundul dari bawah. Dari bawah itu nyundul. Tidak mungkin ini bisa meningkat derajatnya kalau tidak punya murid. Ya, kalau tidak punya murid tidak mungkin bisa meningkat. Yes, kat biyen ngaji omong tok ngrungokno. Tapi kalau sudah punya murid, punya anak buah, ya, oh itu tandanya dia mau berjuang. Ya, sebab golek murid itu gak gampang, harus memberikan keuntungan duniawi dulu. Kalau Abah misalnya nyenggreng murid kena penang, soalnya Abah sudah memberikan keuntungan duniawi, ya kan?
Jangan moro-moro disenggreng kon gak gelem sembayang tak gepuki. Kan apa-apa ya, melayu lapo kok gelem digepuki ya. Tapi nek dikai keuntungan duniawi dulu. Nah, walaupun bajingan, ya wis kayak keuntungan duniawi dulu. Berani kan tak antem lho gak Jumatan. Nah, tak antem kon gak Jumatan. Ayo. Kene kon kepengin copot atau penggaweanmu. Nah, jadi tidak gampang juga, memang harus berjuang dulu. Iya. Yeah. Sampai, ilmu tinggi apa? Gak ono sing dukung, gak ono blas ngono kok. Bibit unggul itu kalau menurunkan bibit. Pemimpin itu kalau sudah menelurkan pemimpin. Jadi kita mencontoh keluarga Ibrahim. Wa ala Imrana, dan kita mencontoh keluarga Imran. Keluarga Imran. Imran itu mempunyai istri namanya Hannah. Kemudian Syekh Imran inilah kemudian punya anak namanya siapa? Maryam. Kalau kita mencontoh Syekh Imran, keluarga Imran, maka suka tafakur pada Allah. Suka tafakur sampai usianya yang 110 tahun ya 110 atau 100 berapa itu belum punya anak tapi suka tafakur. Demikian juga istrinya sudah 80 tahun atau 90 tahun juga belum punya anak, itu suka tafakur. Kemudian berdoa pada Allah, ya Allah, jangan kau jadikan saya sendiri tidak punya keturunan, tetapi saya itu sudah tua renta dan istri saya mandul. Ternyata Allah memberikan yang sudah tua begitu, nenek-nenek begitu loh, hamil. Malah aneh sih, hamil. Kemudian nazar Syekh Imran ini, kalau anak saya nanti lahir, maka anak saya suruh untuk berkhidmat di Baitul Maqdis, untuk berkhidmat, untuk melayani engkau ya Allah di Baitul Maqdis. Nah, itu kaulnya atau nazarnya siapa? Syekh Imran. Ternyata lahir tidak laki-laki tapi lahir perempuan. Ya Allah, istri saya sudah melahirkan dan engkau pun tahu bahwa istri saya sudah melahirkan. Dan istri saya melahirkan perempuan, kau tahu yang dilahirkan adalah perempuan ya Allah. Suka tafakur begitu, suka dialog pada Allah begitu. Apa saja dialognya dengan Allah, maturnya dengan Allah. Namanya disebut sholat munajat. Dan tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Walaysa dzakaru kal untha. Wa inni samaituha Maryam, dan aku memberikan nama dia dengan nama Maryam. Wa inni u'idzuka bika wa dzurriyyataha, dan aku memperlindungkan dia pada engkau, demikian juga saya perlindungkan pada anak turunnya, dan seterusnya. Maka Allah pun mengabulkan doanya. Walaupun dia lahir perempuan, dipercepat oleh Allah. Usia 9 tahun seperti usia 18 tahun. Jadi usia belasan tahun sudah langsung hamil, nggak usah nunggu nikah, ya kan? Nggak usah nunggu nikah. Jadi masih belia itu Maryam itu. Usia 1 tahun seperti anak usia 2 tahun. Usia 2 tahun seperti anak 4 tahun. Usia 4 tahun seperti anak 8 tahun. Ya fisiknya ya akalnya. Dipercepat oleh Allah. Karena doanya Syekh Imran tadi.
Nah, tapi Maryam tidak dirawat oleh Syekh Imran sendiri, tapi apa? Dirawat oleh siapa? Nabi Zakaria. Setelah itu apa? Maryam kemudian bisa melahirkan seorang laki-laki, melahirkan bayi laki-laki. Diberi keanehan, kena keanehan juga. Bayi laki-laki sudah bisa ngomong, ya, gak usah ngenteni gede. Kemudian diberi oleh Allah ilmu hikmah sejak bayi, sejak kecil. Siapa? Nabi Isa. Nah, makanya kita mencontoh Syekh Imran, keluarga Imran. Yaitu apa? Suka membina istrinya, membina keluarganya. Makanya kalau dikatakan rumahku adalah surgaku, bukan rumah fisik, keliru kalau rumah fisik. Ya, sudahlah. Kalau bukan orang yang berguru pada ulama, pasti mengatakan rumah fisik. Ya dah? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau orang yang enggak berguru pada ulama, yes, omaiku, oleh omai apik, cek tas bangun ya. Rusuh didik dipel ya. Nah, seneng ini, rumahku adalah surgaku. Yaitu kalau orang tidak berguru. Yang betul adalah baiti jannati, adalah rumah tanggaku ini adalah surgaku. Rumah tangga. Baru saja membangun rumahnya bagus ya, terus ngomong baiti jannati. Berarti dulu pada waktu rumahnya jelek itu bukan baiti jannati lah, ya. Jadi baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Seperti Syekh Imran tadi kita mencontoh itu. Kita didik keluarga kita seperti Syekh Imran mendidik keluarganya, yaitu dengan cinta Allah, cinta akhirat. Jangan sampai sedikit pun, secuil pun cinta dunia. Tidak ada ruang sama sekali dalam hati itu cinta dunia. Ya, gak ono, hilangkan. Jangan diberi jatah sedikit pun. Ya, tidak ada. Caranya mendidik, ya kita dulu, kita didik diri kita, gitu. Kita didik diri kita, kemudian keluarga kita, kita doakan. Untuk dididik untuk cinta Allah, cinta Rasul, cinta ulama, dan cinta akhirat. Sehingga dipilih oleh Allah atas seluruh alam. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah, yaitu menjadi seperti Nabi Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran di alam ini. Mudah-mudahan kemudian apa ya, dimasukkan surga, nggih. Allahumma amin. Dibimbing untuk berbuat sesuatu yang menyebabkan masuk surga. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim, innaka antal ghafurur rahim, innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.